Di sebuah pesantren ternama di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Gus Ikdam, putra seorang kiai besar. Ia dikenal cerdas, berwibawa, dan memiliki banyak pengikut. Sementara itu, di pesantren putri yang bersebelahan, ada Ning Umi Laila, gadis cantik keturunan kiai yang terkenal akan kelembutan dan kepintarannya. Suatu hari, dalam acara pengajian akbar, pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Ada getaran aneh dalam hati Ning Umi saat menatap Gus Ikdam yang sedang memberi ceramah. Begitu pula Gus Ikdam, ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah teduh Ning Umi. Setelah acara selesai, Ning Umi kembali ke asramanya, tapi pikirannya terus melayang pada sosok Gus Ikdam. Begitu pula dengan Gus Ikdam yang merasa ada sesuatu yang berbeda dalam perasaannya. Malam itu, keduanya sama-sama sulit tidur. Hari demi hari berlalu, dan keduanya mulai sering bertemu dalam berbagai acara pesantren. Perasaan yang awalnya hanya kekaguman perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, mereka sadar bahwa hubungan mereka tidaklah mudah. Gus Ikdam tahu bahwa Ning Umi adalah putri dari seorang kiai yang memiliki aturan ketat dalam memilih calon suami. Sementara itu, Ning Umi juga tahu bahwa mencintai Gus Ikdam bisa menimbulkan masalah besar dalam keluarga. Namun, takdir seakan terus mempertemukan mereka. Setiap pertemuan kecil di lorong pesantren atau di halaman masjid membuat perasaan mereka semakin kuat. Hingga akhirnya, Gus Ikdam memberanikan diri untuk mendekati Ning Umi lebih jauh. Pada suatu malam, dalam sebuah acara tahlilan keluarga pesantren, Gus Ikdam menyempatkan diri untuk berbicara langsung dengan Ning Umi. Meski hanya sebentar, tatapan dan kata-kata mereka sudah cukup untuk menyalakan api cinta di hati masing-masing. Keduanya mulai sering bertukar surat rahasia melalui santri kepercayaan. Dalam surat-surat itu, mereka mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam. Cinta mereka tumbuh di balik tembok pesantren yang penuh aturan. Namun, kebersamaan mereka tak selalu berjalan mulus. Banyak mata yang mengawasi, dan hubungan mereka pun mulai dicurigai oleh beberapa orang. Setelah beberapa waktu, hubungan Gus Ikdam dan Ning Umi mulai dicurigai. Beberapa santri putri melihat Ning Umi sering melamun, tersenyum sendiri saat membaca surat, atau tampak gelisah saat ada acara pengajian bersama. Hal ini membuat salah satu pengurus pesantren melaporkannya kepada Kiai Umar, ayah Ning Umi. Kiai Umar, yang sangat menjaga kehormatan pesantren dan keluarganya, segera memanggil Ning Umi. Dengan nada tegas, ia bertanya apakah benar Ning Umi memiliki kedekatan dengan Gus Ikdam. Ning Umi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak ingin berbohong, tetapi juga takut mengakui semuanya. Ayah tidak ingin mendengar hal-hal seperti ini lagi. Ujar Kiai Umar dengan tatapan tajam. Kamu adalah putri seorang kiai. Tidak boleh bergaul sembarangan, apalagi dengan laki-laki yang belum tentu serius. Perkataan itu menamparkan perasaan Ning Umi. Ia menangis sepanjang malam, memikirkan kata-kata ayahnya. Namun, justru larangan itu membuatnya semakin ingin mempertahankan hubungannya dengan Gus Ikdam. Di sisi lain, Gus Ikdam juga mulai merasakan tekanan. Ayahnya, Kiai Rahman, mendengar desas-desus tentang kedekatannya dengan Ning Umi. Meskipun belum menegurnya secara langsung, Gus Ikdam tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah direstui dengan mudah. Suatu malam, mereka nekat bertemu di sudut pesantren yang sepi. Dalam remang cahaya bulan, Gus Ikdam menggenggam tangan Ning Umi erat. Aku tidak ingin kehilanganmu, bisiknya. Kalau perlu, aku akan melawan semua aturan demi kita. Ning Umi terisak, hatinya bergejolak. Ia sadar bahwa dirinya mencintai Gus Ikdam, tapi ia juga tidak ingin mengecewakan keluarganya. Namun, sebelum bisa memberi jawaban, suara langkah kaki mendekat. Seseorang melihat mereka. Seorang santri yang tidak sengaja melihat pertemuan itu segera melaporkannya ke pengurus pesantren. Keesokan harinya, berita kedekatan mereka menyebar dengan cepat. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para santri, hingga akhirnya sampai ke telinga Kiai Umar. Kemarahan Kiai Umar meledak. Ning Umi dipanggil ke ruangannya dan ditanya dengan nada yang lebih keras. Benarkah kamu berani melanggar aturan pesantren? Tanyanya dengan suara bergetar menahan emosi. Ning Umi tertunduk, air matanya mengalir. Maaf, ayah. Kiai Umar menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan tegas, Ning Umi akan segera dijodohkan dengan seorang lelaki dari keluarga kiai lain. Keputusan ini diumumkan di depan keluarga besar.
Ning Umi tidak diberi pilihan. Sementara itu, Gus Ikdam merasa hancur mendengar kabar tersebut. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ning Umi akan dinikahkan dengan orang lain. Malam itu, ia memberanikan diri untuk menyelinap ke asrama putri, sesuatu yang sangat berisiko. Di bawah sinar lampu temaram, ia menemukan Ning Umi duduk di balik jendela, menangis tanpa suara. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, ujar Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Ning Umi menggeleng. Kita tidak bisa melawan keluarga kita, Gus. Namun, dalam keputusasaan mereka, sebuah keputusan nekat diambil. Mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat di luar pesantren, di malam yang telah mereka sepakati. Sebuah rencana gila yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam yang dinanti tiba. Di bawah langit yang gelap, Gus Ikdam menunggu di dekat gerbang pesantren. Jantungnya berdegup kencang, sementara bayangan Ning Umi terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa jika tertangkap, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ning Umi berjalan perlahan keluar dari asramanya, dengan hati berdebar. Langkahnya terasa berat, seolah setiap helaan napasnya adalah dosa besar. Namun, hatinya telah memilih. Ia tak ingin hidup dalam belenggu aturan yang tidak memberinya kebahagiaan. Begitu melihat Gus Ikdam, Ning Umi hampir menangis. Tanpa banyak bicara, ia menggenggam tangannya erat. Mereka melangkah cepat keluar dari pesantren, meninggalkan semua yang pernah mereka kenal. Di tengah malam yang sunyi, mereka menemukan tempat persembunyian di rumah seorang kenalan Gus Ikdam. Malam itu, dalam kehangatan pelarian mereka, batas-batas yang seharusnya dijaga mulai kabur. Hati yang penuh gejolak membuat mereka lupa akan segala hal, termasuk dosa yang mengintai. Ketika fajar menyingsing, kenyataan mulai menghantam mereka. Ning Umi menangis dalam diam, menyadari bahwa ia telah menyerahkan segalanya kepada Gus Ikdam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisiknya dengan suara gemetar. Gus Ikdam berusaha menenangkan Ning Umi. Aku akan menikahimu, Ning. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Di pesantren, kehebohan besar terjadi. Kiai Umar marah besar, menganggap Ning Umi telah mencoreng nama baik keluarga. Seluruh santri diperintahkan mencari mereka. Nama Gus Ikdam dan Ning Umi kini menjadi aib yang diperbincangkan di mana-mana. Kiai Rahman, ayah Gus Ikdam, merasa terpukul. Anakku telah menodai kehormatan pesantren. Desisnya dengan wajah penuh amarah. Ia bertekad untuk menemukan Gus Ikdam dan memaksanya bertanggung jawab. Beberapa minggu berlalu, Gus Ikdam dan Ning Umi hidup dalam persembunyian. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menghindari orang-orang yang mencari mereka. Namun, di tengah ketakutan itu, sebuah kenyataan mengejutkan datang. Ning Umi mulai merasa mual dan pusing. Awalnya, ia berpikir ini hanya kelelahan akibat stres. Namun, saat tubuhnya semakin lemah, ia mulai mencurigai sesuatu yang lebih serius. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri untuk membeli alat tes kehamilan. Saat garis 2 muncul di alat itu, dunia Ning Umi terasa runtuh. Air matanya mengalir deras. Ia hamil. Gus Ikdam terdiam saat Ning Umi mengabarkan hal itu. Wajahnya pucat, tangannya mengepal. Ini bukan hanya tentang cinta terlarang lagi. Ini adalah skandal besar yang bisa menghancurkan keluarga mereka. Aku akan menikahimu, Ning, ujar Gus Ikdam dengan suara bergetar. Aku janji. Namun, sebelum mereka bisa merencanakan apapun, orang-orang pesantren menemukan jejak mereka. Malam itu, rumah persembunyian mereka digerebek. Ning Umi berteriak saat beberapa santri menariknya dengan kasar. Gus Ikdam berusaha melawan, tetapi ia dikepung oleh orang-orang suruhan Kiai Umar. Kiai Umar menatap Ning Umi dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Kau telah mencoreng kehormatan keluarga kita. Bentaknya. Ning Umi hanya bisa menangis, tak mampu berkata apa-apa. Sementara itu, Gus Ikdam dipaksa kembali ke pesantren ayahnya. Kiai Rahman menamparnya keras. Kamu sudah menghancurkan nama baik kita. Suaranya bergetar. Apa yang harus aku katakan pada orang-orang? Di saat semua orang marah, Ning Umi hanya bisa memikirkan satu hal, nasib bayi yang kini tumbuh dalam rahimnya. Pagi itu, Ning Umi dikurung di dalam kamar kecil di rumahnya. Ia tidak diizinkan keluar, tidak diberi kesempatan membela diri. Seluruh keluarga mencacinya, mengatakan bahwa ia telah membawa aib bagi pesantren dan nasab kiai yang terhormat.
Ibunya menangis di depan pintu. Kenapa kau lakukan ini, Umi? Isaknya, kau telah menghancurkan hati ayahmu. Ning Umi hanya bisa terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa ia dan Gus Ikdam saling mencintai, bahwa semua ini bukan kesalahannya sendiri. Tapi siapa yang akan percaya? Baginya, tidak ada gunanya bicara. Sementara itu, Gus Ikdam dipaksa duduk di hadapan ayahnya, Kiai Rahman. Ruangan itu sunyi, tapi hawa panas kemarahan terasa menusuk. Apa yang harus kulakukan denganmu, nak? Tanya Kiai Rahman dengan suara dingin. Kau adalah pewaris pesantren ini, tetapi kau telah menghancurkan kehormatan kita. Gus Ikdam menunduk. Aku ingin menikahi Ning Umi. Tamparan keras mendarat di wajahnya. Kiai Rahman berdiri dengan tubuh gemetar. Tidak semudah itu. Keluarga mereka tidak akan menerimamu, dan pesantren kita akan kehilangan wibawa. Namun, Gus Ikdam sudah mengambil keputusan. Ia tidak peduli dengan semua aturan, semua tekanan yang menghimpitnya. Yang ia pedulikan hanya satu, Ning Umi dan anak mereka. Malamnya, Ning Umi merasakan sakit di perutnya. Ia menangis dalam diam, menggenggam kain sarung yang sudah basah oleh keringat dan air mata. Jika ia dibiarkan terus dalam kondisi seperti ini, bagaimana dengan bayinya? Keputusan besar diambil oleh keluarga Ning Umi. Kiai Umar memanggil seorang laki-laki dari keluarga Kiai lain, seseorang yang telah lama dijodohkan dengan Ning Umi sebelum semua kejadian ini. Dia akan menikahimu dan menutupi aib ini, kata Kiai Umar tanpa memberi ruang bagi Ning Umi untuk berbicara. Mata Ning Umi melebar. Tidak, aku tidak bisa menikah dengan orang lain. Diam, bentak Kiai Umar. Ini untuk menjaga kehormatan keluarga kita. Air mata Ning Umi mengalir deras. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan untuk dirinya, bukan untuk kebahagiaannya, melainkan untuk menjaga nama baik keluarga. Tapi bagaimana dengan anaknya? Gus Ikdam mendengar kabar itu dari seorang santri. Tanpa berpikir panjang, ia nekat melompati pagar rumah Ning Umi. Ia harus menyelamatkan Ning Umi sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum bisa mencapai kamar Ning Umi, ia dihadang oleh beberapa santri yang sudah bersiap menangkapnya. Terjadi perkelahian sengit, tetapi Gus Ikdam kalah jumlah. Ia ditahan, dipukuli, lalu dilempar ke depan ayahnya sendiri. Jangan pernah coba-coba mendekatinya lagi. Teriak Kiai Umar dengan penuh kemarahan. Gus Ikdam terkapar di tanah dengan darah mengalir dari pelipisnya. Dalam keadaan lemah, ia hanya bisa memikirkan satu hal, bagaimana cara menyelamatkan Ning Umi. Hari pernikahan Ning Umi semakin dekat. Ia dipaksa untuk menerima calon suaminya, seorang pria yang bahkan tak pernah ia cintai. Malam sebelum akad, Ning Umi mencoba berbicara dengan ibunya. Dengan mata sembab dan suara bergetar, ia memohon, "Bu, tolong, jangan paksa aku." Namun, ibunya hanya menangis dan berkata, "Ini sudah keputusan ayahmu." Di tempat lain, Gus Ikdam semakin putus asa. Ia tahu bahwa jika pernikahan ini terjadi, ia akan kehilangan Ning Umi selamanya. Dengan sisa tenaga, ia menulis sebuah surat, menitipkannya kepada seorang santri yang masih setia padanya. "Berjanjilah, kau akan memberikannya pada Ning Umi sebelum akad," katanya dengan suara parau. Keesokan paginya, surat itu sampai ke tangan Ning Umi. Dengan tangan gemetar, ia membacanya. "Jika kau benar-benar mencintaiku, kaburlah sebelum semuanya terlambat. Aku akan menunggumu di tempat biasa. Kita akan pergi jauh, dan aku akan menjagamu serta anak kita. Jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu." Ning Umi menggigit bibirnya, air matanya menetes ke kertas itu. Hatinya bimbang. Apakah ia harus melawan keluarganya, ataukah menerima takdir yang dipaksakan kepadanya? Beberapa jam sebelum akad, Ning Umi membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia membuka jendela kamarnya dan melompat keluar. Dengan napas terengah-engah, ia berlari menembus gelapnya pagi, menuju tempat di mana Gus Ikdam menunggu. Begitu melihat Ning Umi datang, Gus Ikdam segera meraihnya. "Kau benar-benar datang." Ning Umi menangis dalam pelukannya. "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Mereka segera melarikan diri, naik ke sebuah mobil yang sudah disiapkan oleh kenalan Gus Ikdam. Namun, baru beberapa kilometer meninggalkan desa, mereka sadar bahwa mereka dikejar. Di belakang mereka, mobil keluarga Ning Umi dan beberapa santri pesantren terus mengejar. Suara klakson dan teriakan terdengar di sepanjang jalan. "Sial!" Gus Ikdam memegang kemudi erat-erat.
Ia harus menemukan cara untuk kabur, atau semuanya akan berakhir. Pelarian mereka berakhir tragis. Saat mobil mereka mencoba menghindari kejaran, sebuah truk besar muncul dari arah berlawanan. Gus Ikdam berusaha membanting setir, tapi terlambat. Dentuman keras menggema di udara. Mobil mereka terguling beberapa kali sebelum akhirnya terhenti di pinggir jalan. Suasana menjadi hening. Hanya suara gemuruh angin yang terdengar. Beberapa menit kemudian, orang-orang yang mengejar mereka sampai di tempat kejadian.